Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Felinda Sari with NPM 234111003. I'm a student of the Bachelor Management Study Program at the Indonesian Technocrat University. On this occasion, I will present material regarding strategy and analysis human resource management. Yang pertama-tama yaitu ada strategi. Strategi adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan strateginya. Dan rencana strategi adalah rencana perusahaan tentang bagaimana perusahaan akan mencocokkan kekuatan dan kelemahan internalnya dengan peluang dan ancaman eksternal untuk mempertahankan daya saing keuntungan. Dan manajemen strategi adalah proses mengidentifikasi dan melaksanakan rencana strategi organisasi dengan mencocokkan kemampuan perusahaan dengan tuntutan lingkungan. 7 langkah dalam proses manajemen strategi. Yang pertama yaitu tentukan bisnis saat ini. Yang kedua, melakukan audit internal, melakukan audit eksternal dan internal. Langkah ketiga, merumuskan arah baru. Langkah keempat, menerjemahkan misi menjadi tujuan strategi. Langkah kelima, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan strategi. Langkah 6, mencapai strategi. Dan langkah 7, mengevaluasi kinerja. Langkah pertama yaitu tentukan bisnis saat ini. Langkah pertama dalam manajemen strategi adalah memahami dan mendefinisikan secara jelas bisnis saat ini. Ini berarti meninjau apa yang dilakukan perusahaan, produk, atau layanan yang ditawarkan, siapa pelanggan utama, serta bagaimana bisnis tersebut berbeda dari pesaingnya. Menentukan bisnis saat ini melibatkan memahami industri, pasar, serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi perusahaan saat ini. Dengan memahami yang jelas, perusahaan dapat mengarahkan proses strategisnya secara lebih fokus. Langkah kedua yaitu melakukan audit eksternal dan internal. Setelah menentukan bisnis saat ini, perusahaan harus melakukan audit yang mencakup 2 aspek utama. Yang pertama yaitu audit eksternal. Ini melibatkan analisis faktor-faktor di luar perusahaan seperti kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, kompetisi, tren pasar, teknologi, serta peluang dan ancaman dalam lingkungan industri. Audit internal yaitu mencakup penilaian sumber daya internal seperti kemampuan sumber daya manusia, keuangan, operasi, dan teknologi perusahaan. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, and Strengths sering digunakan untuk merangkum audit ini, membantu organisasi mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerjanya. Langkah ketiga yaitu menerjemahkan misi menjadi tujuan strategis misi organisasi. Biasanya merupakan panduan umum tentang tujuan jangka panjang dan nilai-nilai inti perusahaan. Langkah ini melibatkan menerjemahkan misi perusahaan menjadi tujuan strategis yang spesifik dan terukur. Tujuan strategis harus bersifat SMART atau spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound, yang memberikan arah jelas untuk dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Langkah keempat yaitu merumuskan strategi untuk mencapai tujuan strategis. Setelah tujuan strategis ditetapkan, organisasi perlu merumuskan strategi untuk mencapainya. Strategi ini adalah rencana tindakan yang dipilih berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Pada tahap ini, perusahaan mengidentifikasi tindakan spesifik yang dilakukan untuk mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, serta memaksimalkan kekuatan sambil mengurangi kelemahan, serta strategi dapat mencakup inovasi produk, penetrasi pasar, ekspansi, diversifikasi, atau efisiensi operasional. Yang kelima yaitu menerapkan strategi. Setelah strategi diformulasikan, langkah selanjutnya adalah menerapkannya. Ini melibatkan
eksekusi nyata dari rencana yang telah dirumuskan, termasuk dalam alokasi sumber daya seperti keuangan, SDM, dan teknologi, dan pengaturan proses operasional yang diperlukan. Menetapkan strategi memerlukan manajemen yang efektif, pembagian tugas yang jelas, dan kepemimpinan yang mampu mengarahkan tim untuk bekerja sesuai rencana. Langkah yang keenam yaitu mengevaluasi kinerja. Setelah strategi diterapkan, organisasi harus memantau kinerja secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa strategi berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator kinerja utama atau KPI yang telah ditetapkan untuk mengukur hasil dan dampaknya terhadap tujuan strategi. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan hasil, perlu ada tindakan korektif. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan tindakan korektif. Jika selama evaluasi ditemukan bahwa kinerja tidak sesuai dengan target atau jika terdapat perubahan dalam lingkungan eksternal, organisasi perlu melakukan tindakan korektif. Ini bisa berarti menyesuaikan strategi, mengubah alokasi sumber daya, atau bahkan menetapkan ulang tujuan. Proses ini memungkinkan organisasi tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan, sehingga dapat terus bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Setiap langkah ini saling berhubungan dan membentuk siklus manajemen strategi yang berkesinambungan, di mana organisasi harus terus-menerus mengevaluasi dan memperbarui strategi mereka sesuai dengan dinamika internal dan eksternal. Jenis strategi utama yang pertama yaitu strategi tingkat perusahaan atau corporate level strategy. Strategi tingkat perusahaan adalah strategi yang diterapkan di tingkat tertinggi organisasi yang berhubungan dengan keseluruhan arah dan ruang lingkup organisasi. Strategi ini menentukan bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui pengolahan portofolio bisnisnya dan bagaimana sumber daya dialokasikan di seluruh unit bisnis atau divisi. Beberapa fokus dari strategi ini meliputi diversifikasi, yaitu memutuskan apakah perusahaan harus memasuki pasar atau industri baru atau mengembangkan produk baru. Selanjutnya yaitu akuisisi dan merger, memutuskan apakah akan mengakuisisi perusahaan lain atau bergabung untuk memperkuat posisi pasar. Selanjutnya ada aliansi strategi, bekerja sama dengan perusahaan lain untuk tujuan bisnis yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada pengolahan portofolio, mengelola berbagai unit bisnis atau anak perusahaan untuk memaksimalkan nilai keseluruhan perusahaan. Selanjutnya ada pertumbuhan atau pengurangan skala, menentukan apakah perusahaan harus memperluas operasinya atau malah mengurangi ukuran melalui diversifikasi, atau restrukturisasi. Tujuan utama dari strategi tingkat perusahaan adalah menciptakan sinergi agar unit bisnis yang ada dan memastikan bahwa perusahaan memiliki arah strategi yang solid dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu strategi unit bisnis atau business level strategy atau competitive strategy. Strategi unit bisnis atau strategi kompetitif adalah strategi yang diterapkan di tingkat unit bisnis atau divisi. Strategi ini berkaitan dengan bagaimana sebuah unit bisnis bersaing di pasar atau dengan bagaimana sebuah bisnis bersaing di industri tertentu. Fokus utama bisnis strategi ini adalah untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jenis-jenis strategi kompetitif pada tingkat unit bisnis meliputi: yang pertama ada strategi diferensiasi, menciptakan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing, sehingga pelanggan bersedia membayar harga lebih tinggi. Selanjutnya, strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership, memposisikan perusahaan sebagai media penyedia produk atau layanan dengan biaya terendah di pasar, menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga. Selanjutnya ada strategi fokus, berfokus pada segmen pasar tertentu atau kelompok pelanggan tertentu dan menawarkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan spesifik mereka.
Strategi fokus dapat dilakukan melalui pendekatan diferensiasi atau kepemimpinan biaya dalam segmen yang lebih sempit. Pada tingkat ini, strategi kompetitif dirancang untuk membantu perusahaan mengatasi persaingan langsung dalam industrinya dan mempertahankan posisinya di pasar. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah strategi fungsional atau functional level strategy. Strategi fungsional adalah strategi yang diterapkan di tingkat departemen atau fungsi spesifik dalam organisasi, seperti pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, riset, dan perkembangan atau R&D, dan lainnya. Strategi ini berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional dalam menjalankan tugas-tugas spesifik untuk mendukung strategi tingkat perusahaan dan unit bisnis. Contoh dari strategi fungsional meliputi strategi pemasaran, yaitu taktik yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas pangsang harga, atau meluncurkan produk baru. Strategi keuangan, mengelola sumber daya keuangan dengan optimal untuk mendukung tujuan jangka pendek dan jangka panjang, misalnya dalam mengelola arus kas atau struktur modal. Selanjutnya yaitu strategi operasi, memastikan proses produksi berjalan efisien dan memenuhi syarat kualitas. Yang selanjutnya yaitu strategi sumber daya manusia, merencanakan rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, serta mempertahankan bakat-bakat terbaik dalam organisasi. Strategi fungsional berperan dalam menjalankan rencana taktis harian yang menyondong pencapaian strategi yang lebih luas di tingkat unit bisnis dan tingkat perusahaan. Masing-masing fungsi harus selaras dan bekerja secara sinergis untuk memastikan tujuan strategis organisasi tercapai. Kesimpulannya, strategi tingkat perusahaan menetapkan arah umum perusahaan. Strategi unit bisnis fokus pada bagaimana bersaing dalam pasar tertentu, dan strategi fungsional mendukung operasional harian di dalam fungsi-fungsi spesifik organisasi untuk memastikan strategi di dalam tingkatan yang lebih tinggi dapat dijalankan dengan baik. Kolaborasi dan keselarasan adalah ketiga tingkatan ini sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang organisasi. That is the presentation that I can convey. If there are any mistake, I apologize. I will end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.